Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas peranan manusia di dalam sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia menjadi tokoh utama dalam penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Peran dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca oleh manusia. Riwayat itu juga manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Contoh tokoh-tokoh penggerak sejarah, contohnya adalah Raden Wijaya ataupun Sultan Agung, ada Presiden Soekarno, ada Jenderal Sudirman, ada Alexander the Great, kemudian ada juga seperti Adolf Hitler, ada juga Joseph Stalin, dan masih banyak yang lainnya. Tapi meskipun demikian, tidak berarti hanya orang-orang besar dan orang-orang yang berpengaruh yang dapat menggerakkan atau membuat sejarah. Dalam seluruh tindakan orang-orang besar terlibat juga orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang kecil atau orang biasa. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jenderal mungkin mengatur strategi dalam pertempuran, tetapi prajurit-prajuritnya lah yang menyerbu ataupun yang berguguran. Dengan demikian, ungkapan yang menunjukkan peran biasa atau orang biasa di dalam gerak sejarah itu juga sangat berpengaruh. Contohnya seperti peran dari tokoh yang ditanda kutip orang kecil adalah peran Mendur bersaudara, yaitu peran Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam proses gerak sejarah, tidak dapat dipungkiri selain manusia, alam juga sangat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sejarah. Misalnya dalam bentuk keadaan iklim, kandungan sumber daya alam, serta bahkan bencana alam. Contohnya di Indonesia, iklim tropis, tanahnya yang sangat subur, serta melimpahnya sumber daya alam yang sangat bisa dinikmati seharusnya oleh masyarakat pribumi. Namun dalam perjalanan sejarahnya, kekayaan alam di Indonesia malah banyak dikeruk atau diambil oleh para penjajah Eropa. Selain itu, fakta manusia mengatasi dampak-dampak pengaruh alam terhadap sejarahnya, sebagiannya bahkan terjadi bukan karena alam, tapi lebih cenderung terhadap atau oleh manusia. Nah, bahkan menurut seorang penulis atau tokoh dari Yunani yang bernama Thucydides dalam karyanya History of the Peloponnesian atau Sejarah Perang Peloponnesus, mengatakan bahwa manusialah yang membuat perubahan, bukan para dewa yang ikut serta dalam perang tersebut. Namun sebelum ditulisnya karya Thucydides tersebut, diyakini bahwa sejarah itu digerakkan oleh hukum alam atau kekuatan adi duniawi. Nah, kekuatan itulah yang menggerakkan manusia dan sejarahnya, dan manusia mengikutinya secara pasif. Ibaratnya, manusia adalah wayangnya, dan hukum alam itu adalah dalangnya. Jadi, dalang mengendalikan dan mengarahkan gerak-gerik manusia, sedangkan manusia
seperti wayang, mengikuti rencana atau kehendak sang dalang. Seperti itulah antara hubungan manusia di dalam sejarah. Nah, mungkin sekian dulu materi dan video kali ini. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.